Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kutipan bacaan Injil yang kita dengarkan menggambarkan situasi jemaat pada waktu itu. Mereka menolak pewartaan Yohanes Pembaptis, mereka menolak kedatangan Yesus Kristus. Dengan berbagai macam cara, dicoba dibuat, dicoba dilakukan, untuk meyakinkan dan menghadirkan kerajaannya. Tetapi karena orang-orang tidak percaya, maka mereka menolak pewartaan itu. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kemudian kita mencoba melihat pengalaman-pengalaman hidup kita pada zaman ini, rupa-rupanya situasi yang sama masih juga sering terjadi di tengah-tengah kita. Tidak sedikit orang yang menolak kedatangan kita. Tidak sedikit orang yang tidak mau menerima pewartaan yang disampaikan oleh Yesus Kristus, diwartakan oleh gereja, dihadirkan lewat tutur kata dan perbuatan-perbuatan kita. Namun, kalau kita mencoba melihat apa yang kita dengarkan di dalam kutipan Injil tadi, kiranya Tuhan meneguhkan kita semua, agar kita jangan pernah merasa takut. Kita maju dan terus berjuang, karena kebaikan dan firman Tuhan harus diwartakan, bahwa orang-orang tidak menerima itu hak mereka. Tetapi di antara sekian banyak orang yang tidak menerima, tentu sabda Tuhan itu jatuh ke dalam tanah yang subur. Artinya ada pula orang yang mau menerima pewartaan kasih Tuhan itu. Para saudara, di dalam kutipan bacaan Injil tadi, pada akhir perikop dikatakan, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Kasih karunia dan kebaikan Allah yang kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah menjadi suatu bukti nyata bahwa Allah senantiasa menyertai kita, dan penyertaannya menjadikan sabdanya tumbuh subur di mana-mana. Kita bersyukur, kita mohon berkat dari Tuhan agar kita semakin dimampukan untuk menerima dan mewartakan kehadiran Yesus.